yang paling blessing buat saya pribadi sebenarnya bahwa akhirnya benar-benar do not do your work, do whatever you like. Ya, buat saya blessing paling besar adalah bahwa saya mengerjakan yang saya kerjakan tanpa saya merasa bekerja. Kan saya selalu sampaikan ke tim saya, bukan mungkin kita perlu uang gitu, bukan mungkin kita perlu sesuatu, tapi bahwasanya ada satu level di mana kita merasa kerja, nggak merasa kantor, nggak merasa kalau orang pernah kerja di bank, kalau kerja di teller gitu, mungkin dia nggak merasa berat di semua aja. Saya kamu bilang begini. Saya sejak awal, sejak kuliah semester 3 itu saya merasa sebenarnya pertama kali lembur dan tidur. Udah bangun pagi, ya studio gitu. Biasanya sih kalau ada yang berkokok itu saya bilang, oh ini bisa saya biasakan. Dan saat jadi saya yakin adalah saya biasakan. Tiga, cuman sampai sekarang saya nggak merasa kerja. Karena ada bedanya antara kita merasa kita bekerja dan kita berkarya. Kalau bekerja kan itu malas banget nih. Kalau saya sama suka sekolah sama harus sekolah, ngurus itu lagi, praktik lagi. Tapi kan makanya banyak, aku belajarnya banyak. Kalau dari mereka kan udah komprehensif, karena mereka ada juga sosialnya semua ada. Cuman blessing saya adalah saya nggak pernah merasa bekerja gitu. Ke kantor, ke studio, saya lebih banyak ke studio itu ya santai gitu. Dan menanggapi project walaupun kompleks, walaupun banyak masalahnya, ya udah dihadapin aja karena menyenangkan gitu. Karena ada satu change, ada satu sebenarnya ada hal baru yang kita hadapi gitu. Jadi tidak. Saya bayangin kalau saya nggak suka jadi direktur gitu ya. Jadi misalnya walaupun misalnya saya direktur apalah marketing gitu, tapi saya nggak suka marketing misalnya orang gitu ya. Saya nggak bisa kan? Orang lagi gitu kan? Itu juga gitu, gratis juga gitu. Apapun yang kita lakukan, mulai kalau kita di area kreatif gitu, kalau kita hatinya di situ ya pasti kita nggak akan mau itu blessing saya setiap hari. Kesulitan ada, kesulitan keuangan ada, kesulitan macam-macam ada. Nggak suka sama mereka ada, nggak suka sama kliennya, walaupun makin lama makin sedikit gitu, cuma ada. Para kontraktor tiap hari, karena kita merasa yang kita pegang, karena kita suka, ya apa yang kita pegang kita lakukan. Saya ngomongin kalau jadi apa ya, kalau saya boleh kategorikan sebenarnya pertama passion. Kalau mungkin kalau saya passionate, saya tahu semua di situ, saya kerjain apa yang saya suka. Akhirnya kita ketemu juga akhirnya, dan saya harapin tim saya bisa begitu gitu. Mereka bisa berkembang sama-sama. Pertama menurut saya passion. Jadi kalau ada yang masuk ke studio saya, interview saya cuma bilang saya punya 3 hal. Saya tambahin 4 ya. Pertama passion. Passion itu kalau kayak tanaman, saya pohon, akarnya dari kamu sendiri, kamu kayak pohon di satu studio. Kalau kita di satu studio, kamu mengajarkan akar dan tanam di tanah yang sama, dari pot yang sama, pokoknya kamu, akarnya kamu. Saya cuma bisa bantu nyiramin, tumbuhnya secepat apa lagi, apa gitu. Tapi pokoknya ada yang lain sebelah, menjadi kontraktor mau jadi bank duitnya lebih banyak, mau ini kan baik, melenceng terus tuh akarnya gitu. Saya bilang passion ini, kalau saya itu, saya bisa nyiraminnya, saya itu kalau saya setiap hari bilang kamu jadi bank aja deh, studio saya di banknya seperti itu. Banknya ini adalah saya merasa waktu ini ya, saya nggak merasa kerja, saya nggak merasa saya managing manager gitu.
saya berkarya seperti itu. Jadi saya bilang saja belajar tergantung kamu nih. Kalau di Star Wars kita midi-chlorian force-nya seperti apa. Ada yang ngerti, belum pernah nonton, habis itu yang habis ngerti nonton. Tapi benar kan, jadi force-nya sebesar apa nih? Kalau kamu passionnya kan force-nya besar kan. Kedua, dilihat passion, selanjutnya integrity sebenarnya. Integrity itu integritas. Kekurangan di kita adalah alurnya kita punya integritas. Apapun uangnya diambil. Selesai orang mengarah saya. Apalagi kalau kita ngomongnya udah mungkin dapatnya duitnya. Tapi integritas itu penting, bukan dulu masalah kayak saya. Makanya ada satu orang bilang cerdas itu ada 3 C. Cerdas by knowledge, cerdas 3 C, cerdas, cendekia, dan yang kedua. Cerdas itu by studying, cerdik itu by learning, cendekia itu by fighting. Ini pas sekolah saya sama orang ngomong. Tapi kita harus menjadi cendekia, dan cendekia adalah seseorang yang cerdas dan memegang teguh kebenaran yang tak terbantahkan. Jadi integriti kan bukan cuma membangun kebenaran. Aspek itu punya kebenaran, punya norma, punya satu setting, punya satu norma yang harus diikuti apapun. That's when really you like, it matters you. Gitu. Kamu akan segala hal akan bisa kamu kaitin sama kamu suka. Kan suka gitu nih. Kayak kamu punya pacar. Wah, anterin kesini dong. Iya. Kalau udah nggak suka, pergi aja gitu. Mungkin gitu kan. Kayak kamu pertama suka, lama-lama kan dia cinta sama dia. Sama aja pas saya itu. Kamu suka, pertama kamu kuliah disuruh orang tua. Ada yang disuruh orang tua, kuliah. Tapi kalau kamu suka, kamu mulai cari tahu. Mulai datang di orang. Kalau kamu jatuh cinta lagi, mau baca apa kamu sama yang kamu suka, beli makan, cari anterin ini, cari anterin gitu ya. Kalau dong pijitin gitu. Kalau terlalu suka pijitin dong, sampai gitu kan mungkin. Tapi kalau aspek itu sama gitu. Kalau kamu suka, kamu kan cari gitu. Hal yang kamu suka kan. Kita di studio bantu ngirimin arsitektur, dari arsitektur, tapi sebenarnya terserah masing-masing. Sama gitu, mungkin omanya sama, tempatnya ada gitu. Saya terserah masing-masing, weekend mau nggak bilang sama pacarnya, ntar ya sore pagi ada momen dulu gitu. Ada satu keinginan untuk dibelain lah untuk sesuatu yang kita inginkan. Yang ketiga itu sense. Jadi integritas itu penting gitu. Kalau nggak kita punya integritas ya kita nggak bisa konsisten semua gitu ya. Sense itu ada, sense itu sense of architecture. Saya bilang sense itu bisa kita pelajari. Kayak kita berjalan, sense itu kan juga sebagai praktis dan biasa terus kan. Untuk harus ada latihan, walaupun force tinggi kan harus latihan gitu. Kalau nggak kalah tetap gitu kan, tetap harus praktis jadi padawan dulu kan. Jadi sense itu bisa dilatih, sense of architecture itu bisa dilatih. Kamu bisa dari apa yang kamu rasain, dari apa yang kamu kerjakan, ada competition, satu berjaya, ada macam-macam. Tapi sense itu penting, kalau belajarnya sense harus bagus. Jadi jangan jadi sense pakor, sense arsitek ya ada arsitek. Kalau ya arsitek lah, arsitek tidak harus selalu melihat dua arsitektur, tidak harus selalu ke arsitektur gitu. Karena ide can be from everywhere, imagination from everywhere kan. Tapi arsitektur kita lihat orang duduk sini, kita bisa melihat sebuah ruang yang terisi, yang terintegrasi. Bedanya dikasih match sama enggak itu kamu kan di sini kan, karena di situ dia enak gitu. Bicaranya dikasih yang lebih enak kan gitu kan, saya kira itu lebih habis ya. Ini kan ruang begini ya, betul kan?
Jualnya di situ, itu kan di sini di lantai, yang itu pakai parket. Tapi arsitektur kan banyak hal, itu kan bisa define terus gitu. Saya itu bisa dilatih. Ruang ini enak atau enggak. Saya pikir kantornya wow itu amazing gitu, ruang yang sempit gitu, tapi bisa jadi ruang yang menyenangkan. Tapi karena arsitektur bisa diusaha. Baik lagi, sains ini kayak pohon tubuh, udah disermin, kalau akarnya nggak suka ya segitu-gitu aja gitu. Jadi how secepat apa kamu grow sains-nya, daunnya, seberapa besar akarnya, seberapa besar passionnya apa gitu. Sudah cepetan ya, semua dijajarin di waktu yang sama, satu lebih cepat, satu lebih ini karena akarnya, passionnya. Yang satu masih mikir, aduh, jadi bang ya, ini mah pulang ini bisa pacaran, ini maksudnya lembur lagi gitu. Ya, lembur itu sistem, mungkin gak ada, cuma udah nasibnya dikasih tag lembur. Liburan kita ini belum ada doang, karena waktu pulang. Bener, tapi enggak loh. Kayak biasa, kita liburan hari Sabtu, kita nggak kerja gitu, sayang sekali gitu. Cuma mereka mau tanya sebenarnya udah salah, kenapa kayak gini? Bapak saya bisa telepon Sabtu, kan bisa gitu kan? Apa yang mau pegang proyeknya, atau liburan kita gitu? Saya bilang kalau kamu mau tidak memilih weekend, Jumat dari shop, supaya dia nggak salah, kan? Kalau mau dari shop pasti dari diskon, dan itu kan murni saya udah diskonnya. Saya bertanya dong, kalau begini gitu. Tapi kalau kita ikut nggak masalah, integritas kita pegang nggak masalah. Ya kita berjalan baik, kira-kira gitu. Tapi nasibnya memang begitu aspek kita, cuma kerja terus. Dan skill kamu cuma segitu, unfortunately. Jadi kita harus jaga gimana jadinya, yang penting proyeknya. Kalau mau weekend libur ya jadi bang, intinya juga cukup talent, ya. Oh sorry udah boleh store, besok aja deh. Oh pak, nggak bisa kerjain pak, bekam, besok aja deh, besok udah tutup. Dia kerja terus gitu. Tidak salah dan itu marah-marah gitu. Padahal gambarnya salah. Gak bisa kan? Liburan kita cuma libur lebaran, tetap libur, klien libur. Udah gitu liburan dengan tenang. Tapi yang biasa weekend aja terus mereka gitu. Bener gak? Itu harus dipahami. Nasibnya masih begitu di Indonesia gitu. Kayaknya kecil lah gitu. Jadi udah nasibnya masih begitu. Cuman ya kita harus pahami kalau kamu suka. Namun di situ kalau nggak suka, ya tiba, tiba tutup kamar, proses tolak sampai besok aja. Ya, jadi kita, ya itu identitas. Sainsnya saat lapangan kita salah. Tapi kalau lihat apa? Nggak tahu. Nah itu kayak nanti, ya kan tahu. Kalau kamu paham betul, kamu suka, kamu tahu kamu salah nih, apa salah nih. By experience sama orang tahu, tapi by sense sama orang tahu kok gitu. Oh gitu sih, nggak mungkin kita begini. Walaupun teknisnya kita benar kan, makanya kita perlu kontrol. Kira-kira gitu. Yang terakhir ini skill. Saya kalau paling terakhir sebenarnya. Skill itu tentunya ada itu butuh skill. Ya kan? Kalau nggak bisa pakai, bisa sketsa. Bisa sketch juga bagus. Kalau nggak bisa sketsa, ya ada pakai. Tapi itu semua perlu skill. Skill itu perlu dilatih. Kalian perlu skill yang dilatih. Skill yang pertama adalah skill teknis. Teknis orang menjahit, teknis apa. Kedua untuk managing. Saya bilang di studio saya, kamu akan pegang proyek lebih dari satu. Kalau pegang proyek satu, kita bakal terus tidak lagi, kan? Ini nggak mungkin. Jadi kita harus pegang dari satu. Gimana manage saya ajarin. Kamu sudah manage. Manusia itu tak bisa multitasking. Nggak ada yang bilang wanita lebih pintar dari dia. Manusia itu tak bisa multitasking. Saat kita bilang kita nggak multitasking, berarti kita mengecilkan kemampuan kita. Jadi harusnya bisa, kita belajar managing. Jadi kita harus dilatih terus. Memanage proyek, yang satu lagi desain, yang satu lagi construction, yang satu lagi ini, lagi kontraktor. Pelan-pelan harus dipelajarin. Nah itu yang diperlukan. Nah semua ini dibungkus satu terhadap apapun yang kamu kerjain sebenarnya.
kalau ini ada, bayangkan Indonesia enak luar biasa. Orang kita luar biasa sih, cuma kita selalu dikalahkan dengan sistem yang salah, yang salah. Akhirnya kita cuma surviving on life sama Indonesia. Ya udah cari uang, ya udah ini kawin, punya anak, sekolah yang bagus gitu, keluar terus ngapain? Udah. Karena kita nggak ada yang kayak gitu. Kita diajarin pokoknya ini yang sekolah yang benar, terus jadi dokter, kenapa? Banyak duit, habis itu kawin, cari pasangan yang baik, punya anak sekolah yang bagus, habis itu keluar negeri, habis itu tua, itu mati deh gitu. Karena saya kalau mau dicari kan aku cari kita mau apa gitu. Nggak mau arsitek tuh, sekolah arsitek tuh nggak harus jadi arsitek. Karena teman saya jadi fotografer. Tapi kalau kamu jadi arsitek, modalnya bener di fotografer. Jadi bank jadi barang dekat gitu. Penasihat beda-beda. Kalau kalian untuk tiga, kita ketemu cuma di lebaran gitu. Dari situ langsung kaget kan, aduh gak ngerti apa-apa, masih semester berapa. Tiba-tiba dia bilang, oh iya kita terjun langsung sebagai project arsitek, gimana sih itu langsung diberikannya. Terusnya pertama itu langsung disuruh, kayak tadi aku sendiri ngomong, bener gitu. Satu orang harus bisa multitasking gitu, karena ya di saat habis ngerjain apa, yang lain ada deadline lagi. Ya gitar-gitarnya apalah sih sebagai arsitek, ya paling biasalah gitu yang dialami, lembur di kantor, pulang jam berapa subuh gitu kan. Ada yang kok, gimana caranya ini? Jadi ya gitarnya paling gimana sih, panik-panik kayak gitu-gitu doang. Tapi ya karena ada gitar itu ada skill-nya gitu loh. Katanya Tuhan tuh selalu membisikkan kita di hati kita kan, kita mau ngapain. Kalau kita sering nggak dengerin, karena kita sibuk sama pikiran kita. Jadi mungkin kayak Jeffrey dulu saya tanyain, coba belum tahu Pak gitu. Terus begitu tengah-tengah magang 3 bulan ya, Jeff gimana Jeff? Saya mau jadi arsitek deh Pak. Enggak gitu ya. Tapi dia cuma ada juga, oh saya nggak mau jadi arsitek Pak, ternyata capek. Nah itu juga mungkin, tapi nggak ngomong. Kalau saya mau kuliah lagi Pak gitu ya. Mungkin nggak sedang gitu. Jadi itu kan pencarian pribadi sih. Jadi kamu harus cari gitu. Bisa jadi kamu kan akan terinspirasi oleh tips itu. Wah, dia begitu enjoy di suatu tempat, omahnya menjadi ini. Tapi ngapain jadi bukan inspirasi, akhirnya mendingan di bank deh. Apa? Nggak salah juga loh Kak. Maksudnya saya nggak bilang bahwa udah jelek, bankers itu banyak uang semuanya. Cuman jiwanya dia bankers gitu. Saya sudah jadi bankers nggak mau saya. Uangnya doang mau gitu ya. Jadi beda, kita akan melakukan hal yang berbeda. Nah itu harus mencari. Tapi menurut saya satu caranya adalah menjalani. Jadi kan selama ini baru tahu gitu. Jadi kamu jalanin. Tentunya kamu jangan bilang kayak pacaran lah. Mau merit nggak? Pacaran dulu lah, gitu kan? Masa nggak pacaran? Pacaran dulu jalanin. Ternyata nggak asik nih anaknya, ternyata nggak asik nih. Gitu. Kira-kira gitu. Nah, itu yang kamu cari. Metode pacarannya terserah kamu gitu. Metode pencarian serah kamu, karena metode pencarian juga kita akan tahu kan batasannya. Ya. Saya mau nanya aja sih Pak, sebenarnya selama perjalanan Bapak sejauh ini gitu, sebenarnya apa yang pengalaman apa yang kemudian bikin Bapak itu benar-benar yakin gitu kalau Bapak itu benar-benar pengen jadi arsitek gitu, apa pas pekerjaan, dan juga apa yang benar-benar mempengaruhi dari seluruh pengalaman itu, apa yang benar-benar mempengaruhi Bapak sebegitu besarnya sampai jadi kayak sekarang gitu. Pengalaman yang mana kalau boleh tahu? Saat kuliah tuh ketemu tante saya dari kecil mau jadi arsitek. Terus ketemu tante saya satu acara, dia bilang jangan jadi arsitek, nggak ada kerjaan, nggak ada proyek. Wah ragu saya. Ada saya daftar teknik kimia. Baik nggak, saya daftar saya semua universitas teknik kimia. Satu hari saya ikut bimbingan belajar di Bandung. Saya begitu lihat Bandung, wah saya jatuh cinta, semuanya mesti di Bandung nih, kuliah apa aja deh gitu. Saya tahu kan. Begitu di Bandung saya ikut bimbingan belajar dengan di rumah teman rame-rame. Tapi setiap hari saya ngegambar di papan tulis. Seluruh keluarga teman-teman bilang kenapa nggak daftar arsitek katanya. Saya mau daftar arsitek, cuman dibilang nggak ada
pokoknya udah deh, pokoknya nggak hidup deh katanya kata saya bilang. Akhirnya saya udah punya daftar pendaftaran di Unpar tuh sipil, teknik kimia dan sipil, pilihannya kan 2 dulu. Saya udah punya kartu tes, tapi belum selesai. Malam-malam saya, waduh galau nih, saya telepon di Jakarta ibu saya gitu. Waduh, ibu saya bilang ya udah terserah kamu deh gitu. Saya daftar lagi, dikasih uang lagi. Hari terakhir saya daftar lagi arsitektur. Dia punya 2 kartu ujian nih, masuk ke 4. Ya udah saya ambil arsitektur dong. Akhirnya kebetulan nih di seberang tempat saya nginep tuh Ustadz Mekar dulu. Kalau Mekar tahu ya, saya paling teman Ustadz bimbingan belajar arsitektur. Ya udah saya ikut juga deh gitu. Kalau saya nggak ikut itu saya nggak masuk ke Unpar. Saya nggak masuk arsitektur, saya cuma daftar di Unpar. Karena Unpar tuh rasa juga arsirnya harus garis gitu. Saya merasa udah jago gambar nih gitu. Tapi arsirnya ini nggak masuk deh. Bukan sama. Jadi saya tidurnya di seberang, saya nginep di seberangnya Pusat Mekar gitu. Terus semua keluarganya bilang kamu daftar arsitektur deh gitu. Saya telepon lagi, mama saya kasih uang, saya punya 2 kartu dulu. Akhirnya saya daftar arsitektur. Masih bingung juga, tapi kayaknya jalan aja guys. Udahlah, semester 3 saya tahu, saya ngerasa aja, saya bakal jadi arsitek. Ya udah, habis itu susah seneng, ya aja gitu. Ya udah. Tapi sometimes kita kan nggak bermimpi yang terlalu jauh. Yang paling penting kan konsistensi. Ya udah sama dia, saya konsisten aja terus di arsitektur. Mau ini mau ditawarin ini enggak, tawarin ini enggak, ini di arsitek gitu. Kamu jalan. Saya sih seperti itu sebenarnya. Jadi tadinya semua pendaftaran saya teknik kimia loh. Sakti, IPB semua teknik kimia. Pendaftar arsitektur Unpar cuma 1. Gara-gara juga disuruh daftar gitu. Setelah saya masuk, tante saya bilang, wah, kamu jangan gitu. Dulu padahal dia ngomong jangan jadi arsitek gitu. Itulah, ini udah lupa juga. Cuman omongan sekilas itu saya, waduh, gawat jadi arsitek katanya nggak ada proyeknya. Jadi ya, saya semester 3 saya udah tahu, oh saya akan jadi arsitek. Dan saya pegang terus sampai sekarang. Kira-kira gitu. Yang pertama saya tanya tentang passion. Bagaimana mempertahankan passion itu, Pak, di arsitektur? Nah, ibarat kata kayak kita suka Indomie gitu, Pak. Kayak kita nggak mungkin makan Indomie tiap hari, Pak. Itu banyak racunnya. Nah, saya curiga ya, arsitektur ini juga ada racunnya gitu, Pak. Gitu, bikin kita cepat mati atau gimana? Nah itu seperti itu. Itu kan ada faktor-faktor apa namanya? Ya selain kesenangan kita kan juga apa ya? Kadang bosen terus apa namanya capek gitu. Itu gimana mengatasinya? Terus yang kedua integrity. Mungkin di bahasa saya sih nangkepnya kayak idealisme arsitek gitu ya, Pak. Nah, ini dimana kita menanggapi fenomena dimana pasar itu punya integriti sendiri, maksudnya punya kebenarannya sendiri, sementara arsitek juga punya kebenaran sendiri gitu. Kita menghadapi klien atau di luar sana gitu, itu gimana seorang arsitek menghadapi itu? Arsitektur itu bukan Indomie ya sebenarnya, rasa lapar kamu, rasanya sebenarnya. Indomie itu mungkin kamu lagi ngerjain catnya lah, gitu, enak tuh kadang-kadang. Gitu kan? Jadi kamu passion itu rasa lapar kamu gitu, rasa kamu saat kamu lapar dan mau pengen Indomie. Jadi beda level menurut saya. Mematikan iya, memang tanpa rasa itu kamu mati juga sebenarnya, bener kan? Tapi kalau kamu makan kebanyakan mati juga. Makanya saya bilang tidak melulu jadi arsitek, melihat arsitektur, tidak melulu baca buku. Ya omongan ini menarik, hal lain untuk berarsitektur. Tidak harus melulu baca buku, lihat arsitektur terus. Tapi kalau kamu enjoy lihat arsitektur, ya it's another thing juga gitu. Kalau kamu suka arsitektur, tapi kamu misalnya tiap hari suruh nyusun buku arsitektur, nah itu makan Indomie tuh, enak kan? Kamu harus cari lah makanan lain gitu, yang akan mengenyangkan rasa lapar. Kamu rasa laparnya cuma satu,
taste-nya yang different. Bener? Kamu pengen dong, jadi agak beda. Jadi gimana menjaga passion? Yang menjaga passion apa kamu ada terus kan? Yang kamu lakukan gimana kamu variasi makanan yang masuk ke mulut kamu gitu. Kamu mau healthy ya kamu jaga makanan yang masuk ke mulut, ya kan? Kira-kira itu. Bener kan? Terlalu beda level untuk perbandingan. Kemudian yang kedua tadi integritas. Oh, integritas atau idealisme. Saya bilang, saya tuh pernah dibilang sama teman saya nih, dikenalin satu calon klien. Dia ini idealis, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Aja sih bilang nggak dibayar nggak apa-apa. Enggak, bukannya itu masalahnya. Kalau kalau dibilang idealis, seakan-akan negatif. Saya bilang nggak ada tuh suatu yang idealis. Cuman ada yang benar dan yang salah menurut saya menurut saya. Jadi idealis, orang selalu bilang, oh kamu masih idealis, masih muda gitu. Tahu udah tua jadi nggak idealis. Mana ada yang udah tua, yang geser tuh nggak punya integritas. Saya bilang, apa aja sebenarnya mencari duit, apa aja kali ini. Tapi kalau integritas, idealisme, integritas itu bukan sama dengan idealisme loh. Idealisme kan hal yang ideal sebenarnya. Kita pengen sesuatu yang ideal. Arsitektur ideal nggak buat semua orang ideal. Apakah hidup sebagai arsitek ideal buat kamu? Benar kan? Idealisme jadi arsitek berarti kan susah senang kamu di situ sebenarnya. Kalau kamu nggak hatinya ada di situ, udah deh, ini aja megang apalah gitu, jualan mobil lah gitu. Ya juga mobil deh. Lalu integritas kamu gimana ya? Cari uang, nggak salah loh, nggak salah. Kamu cari uang yang kamu tuju, kamu pengen well, fine gitu. Saya nggak bilang ada yang salah gitu. Cuman kamu mau apa gitu? Kamu cari uang, bisnis itu yang paling the best untuk saya, ya kan? Lebih cepat. Jadi katanya working smart, not working hard. Jadi yang smart, kita yang hard gitu kan. Cuman nggak bisa. Saya integritas itu working hard gitu. Kalau ini dulu ada partner saya yang dulu saya kita working smart loh, kita working hard. Iya dia working smart. Saya hard terus sampai lembur-lembur, dia smart aja. Yang maksudnya bukan itu gitu, tapi integritas itu semuanya. Kenapa kita harus lembur? Karena kita punya integritas, karena kita harus deliver. Mungkin, jadi kita harus. Jadi yang itu bukan lemburnya, karena saya punya integritas yang menyelesaikan. Bukan gara-gara idealisme kita selesai, enggak. Beda hal. Pasar ya, kalau bilang pasar sama arsitek. Jadi kita mau di drive sama pasar atau nggak? Pasar gitu. Emang klien pasti benar dong tentu. Saya bilang sama klien saya gitu. Cari arsitek itu cari dokter gitu. Kalau ke dokter saya sakit ini. Saya sakit ini, dokter bilang bukan kamu sakit. Enggak, saya sakit ini dok. Mungkin kan. Saya contohnya gini. Saya makan obatnya dokter saatnya. Kalau udah sembuh baru saya bayar. Karena mau dokternya, benar nggak? Arsitek juga sama kan. Ya nasib dah kebetulan dia kalau arsitekturnya jelek ya udah jelek. Memang sama aja sebenarnya. Jadi bukan dia ngedrag kita harusnya, tapi kalau pandangan dia salah, dok saya sakit perut, oh bukan, kamu ternyata dari kepala. Ya kan si pasar bilang saya sakit perut nih, tapi dokternya kan enggak kan, kita harus punya pendapat dong gitu. Dia bilang kamu sakit kepala gitu. Kita kan profesional, kita kan spesialis gitu. Yang kamu butuhkan belum tentu yang kamu inginkan untuk kamu butuhkan loh gitu. Yang kamu rasa sakit belum tentu itu sakitnya, benar kan? Kita tidak harus masa ya, oh sakit perut, oke deh saya kasih obat untuk sakit perut, mungkin gitu. Sakitnya bukan perut ternyata. Saya mau bikin rumah tiap hari begini belum tentu benar gitu ya dia mau. Kita harus tahu, itu bukan idealisme, itu kebenaran. Dokter pegang kebenaran ya. Saya idealis tidak saya jadi dokter. Kamu sakit A, saya nggak bilang A, kenapa? Karena saya idealis jadi dokter, bukan kebenaran penyakitnya kan. Benar nggak? Yang kita pegang kebenaran arsitekturnya gitu. Desain yang benar buat kliennya gitu. Kalau dia nggak mau dok, pokoknya saya sakit perut, ya jangan sama saya lah. Cari dokter yang bisa kasih obat sakit perut, pada sakit saya di kepala gitu, bener ya? Kurang lebih itu, jadi cuma masalah idealisme, kita megang kebenaran menurut saya. Itu integritas. Kebenaran itu sektor emang ada patennya, ada skillnya, ada license-nya, ya kan? Ada integritas. Kamu ber-SKA, kamu di
sebagai arsitek. Ya, kamu harus menemu jenjang itu, ya kan bikin itu. Akan ada undang-undang arsitek. Kamu salah bisa disu nanti. Roboh bisa arsitek yang disu. Kamu sering baca Pak? Rafael Vinoli disu, apanya jatuh kan? Di luar negeri. Kenapa? Ada undang-undang arsiteknya, ada gitu. Jadi kita aja limbahnya nggak jelas sebenarnya. Tapi ya ini kan berjuang ke situ gitu. Kita ini profesi yang berintegritas. Jadi kita harus pegang integritas. Platform dulu saya waktu di IAI, waktu ada mobil yang jatuh dari parkiran, dipanggil arsiteknya. Saya juga yang menerima mereka. Kenapa jatuh, diperiksa kan? Misalnya arsiteknya, kontraktornya, PM-nya gitu. Dia gitu. Jadi kita punya level itu semuanya. Jadi kamu berIAI, terus katakan diajarin untuk ready yang berlicense kan. Belajar gitu. Nah kamu limbahnya tahunya misalnya ini baru lulus kasih proyek sama tante, udah jadi arsitek, padahal punya integritas. Kalau salah jatuh dari salah spek, ada yang mati gitu, ada yang jatuh, ini kita bisa isu sebenarnya. Di luar negeri banyak banget kalau browse deh, David Copperfield isu gara-gara salah pasang spek lantai, ya kan? Macam-macam gitu. Dan itu integritas. Tapi mereka sampai level itu udah punya integritas. Sebenarnya saya mau tanya lebih ke pengalaman personal. Saya lagi belajar arsitektur gitu, pencarian lah, passion ada pasti. Cuma yang saya tanyakan itu ketika praktek di kantor gitu atau di tempat selain kantor, kita ingin berkarya, kadang ada keinginan dari dalam. Kita ingin biasanya tuh kayak gini, kita ingin komposisinya kayak gini. Cuma kadang yang kita inginkan itu bukan hal yang semestinya, gitu. Bukan hal yang benar di akhirnya. Jadi yang saya tanyakan ada tips apa yang untuk membatasi diri ketika kita ingin sesuatu tapi itu bukan yang benar gitu. Jadi gimana sih kita membatasi keinginan kita itu, kita ingin seperti ini tapi aduh kok kayak gini yang benar gitu. Kayak gitu sih. Tipsnya gimana gitu Pak? Makasih. Tapi sebenarnya itu kan impuls. Jadi ya kalau kamu pahami, manusia ini punya cognitive system di brain, ada impuls. Seringkali kita tuh impulsif bergeraknya. Impuls itu salah satunya dengan mudah kita lihat ini pengen ini punya ini. Arsitektur sama, ada impuls. Kamu misalnya dapat proyek konservasi, misalnya saya, impuls kita kan, oh pengen keren nih proyeknya gitu. Tapi ada limitation tuh, ada existing, ada yang konservasi. Dimana impulsnya itu jadi hal yang beda. Kita seringkali impulsif tadi, wah gerakan besar, gitu. Wah pengen bikin ini, gitu. Nggak bener ya. Habis itu kita kan intelektual, arsiteknya intelektual. Kita harus bisa cek, kita harus bisa review, kita harus bisa studi. Gitu. Setting ini bener nggak di sini? Impuls kita yang awal bener nggak? Gitu. Nah itu sense yang dilatih terus juga, gitu. By knowledge, by sense. Oh ternyata nggak benar. Makanya arsitektur harus banyak studi, bikin studi banyak banget sebenarnya untuk ngecek apakah benar, apakah tepat gitu, apakah desainnya tepat gitu. Jadi kita nggak mungkin sekali jadi sebenarnya. Tapi itu by experience. Jadi makanya kamu perlu pengalaman, perlu pemahaman gitu, perlu kedewasaan untuk memutuskan mengenai impuls itu. Jadi kita tahu wah di tempat ini kita nggak bisa seimpulsif itulah gitu, mungkin harus begini, akan jadi desain complementary terhadap ini. Di kawasan yang ini kita nggak bisa begini karena konteksnya banyak kan, konteks mikronya di site terhadap site, kita punya konteks climate, ya kan, hujan, matahari, whatever, angin, konteks lebih besar kawasannya gitu. Jadi kita selalu punya itu, di impulsnya kita bisa tahan gitu. Tapi desain itu bisa by sense, gitu melihat harus jadi begini gitu. Lama-lama mungkin kamu udah bener nih impulsnya. Betul ya, begini udah tahu gitu. Kayak dokter kan, dokter yang jago kan, cacingan misalnya, udah bisa lihat gitu. Cuman kalau ini kan ditanya dulu kenapa, tanda-tandanya sama gitu. Jadi dia udah punya pengalaman langsung dia, wah ada masuk angin nih, mungkin itu impuls kan, itu reflect kan dari sense yang pertama. Kalau kamu ikutin itu bisa jadi salah, bisa jadi harus dicek dulu. Wah kayaknya cacingan nih, tapi cek lab deh, kan gitu dokter pinter-pinter aja ya kan.
ya kira-kira kita juga harus cek, kita harus tahu knowledge-nya. Pride, wah suka banget. Tapi makin hari makin itu kita mungkin nggak pengen terlalu mirip-mirip sama apapun. Saya suka banyak sekali arsitektur. Saya kalau pergi ya kemana-mana melihatnya arsitektur. Saya itu yang pergi sama saya bisa bosen. Lihat ini, lihat museum, lihat ini. Buat saya itu my enjoyment. My luxury itu beli buku arsitektur. Dulu kuliah ke office loh, sekarang beli buku luxury. Jadi kemana-mana, mau jalan kemanapun pasti arsitektur. Jadi hampir nggak ada tuh pasti ada arsitekturnya lah, landscape mau apa. Jadi sekarang akhirnya saya banyak sekali arsitektur yang saya suka gitu. Tapi saya pengen influence itu adalah rasanya yang influence gitu. Berusaha untuk tidak ya kita kan kita harus berusaha untuk tidak terlalu mendekati salah satu. Oh ini dalamnya kayak sini, luarnya kayak sini. Ada hal yang saya suka dari suatu misalnya, saya suka banyak sekali. Saya suka Andus, saya datangin proyeknya Andus, datangin proyeknya Corus. Akhirnya kan kita merasa, menurut saya akhirnya sih ini gitu. Saya lebih suka proyeknya. Tapi kan kita belajar sebenarnya waktu dia mikir itu apa sih? Saya selalu pikirin, kenapa sih orang bisa ngedesain begini? Gitu. Ya belajar ke situ menurut saya. So kalau kita akhirnya suka dulu dekonstruksi asal miring-miring ya dekonstruksi gitu kan, dulu belum itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa kita bukan berarti kita nggak boleh suka loh. Saya teman-teman saya di sini Tanjang Ai, di sini saya suka sekali dari ini. Cuman saya harus belajar dengan cara saya itu sebagai pelan-pelan supaya bisa jadi seperti mereka juga yang hebat. Kalau kita ya pelan-pelan itu proses pasti banyak pembukaan juga gitu, banyak ini itu. Menurut saya coba bisa nggak kita belajar membaca di balik layernya, sehingga what is behind that thought gitu. Jadi kita akan lebih bisa menangkap esensinya. Kenapa ruangnya seperti ini? Kenapa detail begini? Oh ya, make sense ya. Jadi saya ketemu ke kantornya Rich. Ini apaan bulutannya buat desainnya kan beda. Waktu kan bisa beda-beda. Kita bisa. Saya suka gitu namanya. Jadi kita ini pertama kita suka apa yang kita suka. Mungkin saya nggak suka arsitektur tertentu. Jadi saya nggak ada tertentu kalau di jalan. Tapi jadi kalau ditanya banyak itu customer arsitektur yang baik dan bisa menginspirasi saya suka. Cuman makin sini saya lebih senang melihat proyeknya Kobul gitu, yang bagus. Kalau sekarang menurut saya lebih tersentuh gitu. Jadi arsitektur ada yang nice, ada yang mendukung. Kan ingin mencari lagu itu ya belajar terus sama. Jadi kalau bisa sih kamu suka ya suka, jangan di jadi lagu belajar aja terus, bukan berarti menutup diri ya terus lah menurut saya. Saya kuliah terus sih. Ya di situ sebenarnya kalau kamu yakin, kalau kamu tahu kan tadi balik lagi. Saya ini tukang fotokopi buku, jadi buku semester lain itu saya fotokopi saya baca terus gitu. Sampai waktu sidang tugas saya dia bilang, kamu jangan baca itu deh, itu udah saya S2 ada. Waktu saya bilang, mau bikin master plan, serah dong gitu. Tapi ya, menurut saya itu ya, kalau kamu udah tahu, kamu tinggal jadi lagi gitu, jalan terus konsisten aja gitu. Jangan dipikirin sebenarnya. Saya ini konsisten aja, menurut saya. Menurut kamu apa yang paling hancur di Jakarta?
akhirnya busway bukan menampung orang-orang naik mobil. Kenapa? Karena sisi sosialnya nggak tercapai, security-nya orang-orang yang naik mobil nggak juga naik busway sama di Bogor. Karena harga pajak mobil nggak bisa kita tinggiin, ya walaupun nggak bagus. Mungkin MRT bukan solution lah. Tapi jadi banyak masalah leakage. Kenapa orang naik mobil? Tadi karena panas, karena pedestriannya nggak bagus, gitu. Karena di pedestrian takut ditodong, takut digodain gitu sama cewek. Jadi banget gitu kota ini problemnya. Tapi saya melihat misalnya kayak gubernur sekarang punya force yang cukup baik untuk membuat ini baik. Sebenarnya sangat complicated sih. Yang harus perbaiki dari education system, dari microplan di area-nya, di pedestrian yang benar, traffic yang juga berkurang. Akhirnya microplan kan kenapa panas? Mobilnya kebanyakan. Kenapa pohonnya ditebang? Bikin jalan, dari mobilnya kebanyakan. Kalau mobil kebanyakan, karena jalan nggak aman. Kenapa pengen mobil juga? Karena kita punya public transport yang bagus. Orang kita nih kalau belanja LV, Louis Vuitton di mall harus dingin. Inilah di jalan. Kenapa mau di sana keren jalan-jalan? Di sini nggak mau. Kenapa juga sama? Mereknya sama. Di sana pinggir jalan tuh, jalan pakai payung bertokok. Di sini harus masuk mau keren-kerenan. Mau sebelah tim 1, tim 3 pakai mobil gitu ya, misalnya. Atau tim 2. Kenapa? Karena tadi seberang takut kita banyak masalah sosial yang lain itu pelan-pelan perbaiki. Mulai dari integriti menurut saya. Bayangin kalau orang Jakarta punya integritas semuanya, sadar bahwa begitu tren akan berkurang, gitu. Nggak perlu ke gedung sebelah pakai mobil, akhirnya panas berkurang. Bayangin kalau kita harus masalah AC misalnya. Bayangin kalau misalnya juga benar, mungkin kita bisa kurangi minimal AC. Ya, baik mungkin pakai AC, cuman mungkin minimize gitu, pakai AC. Kita di studio ini, di studio kerja doang pakai AC ya, kayak kamu juga pakai AC. Arsitektur berkurang, kenapa? Dari yang kecil, mulai ngurangin tadi yang ngomong global warming dari yang kecil. Saat kita desain kita mulai mencek pemahaman itu pelan-pelan. Satu dua nggak mau ya udah lah ya. Jadi kuat banget ke Jakarta, Bogor. Karena lebih kecil matanya, saya juga suka Bogor, juga di Bogor, banyak pohon besar, kota kebun raya di tengahnya ya beda sama Yosemite itu. Karena ada satu area hijau dan inspirasinya bagus untuk kota di sini. Ada semua di jalan gitu, dari skala kota. Ini menurut saya cukup mungkin sistem perbaikin, sosialnya perbaikin, terus transportnya perbaikin. Peraturan juga ada dirinya dari peraturan, kita nggak bisa gerak sendiri ya, kita cuma bisa berdiri pelan-pelan. Tapi kalau peraturannya yang dengan baik itu dari endorse harusnya bisa baik ya menurut saya. Yang ketiga yang project corporate. Oh ya, corporate sama private itu different species, different animal memang. Jadi kalau corporate tuh kita akan menghadapi klien meetingnya sama buat satu grup board of director gitu, ngomongin satu decision yang sebenarnya gini, bedanya ini corporate sama private. Kalau private decision maker dia rumah dia, kalau corporate ini direktur company bukan rumah dia bisa dipindah di presidennya, benar kan? Tapi gimana supaya kita bisa memberikan yang baik? Saya biasanya sih minta, walaupun direktur ada 10, 3 aja deh yang fokusin gitu. Ya mereka kan punya satu level objektif, nah itu kita pakai sebenarnya. Jadi level objektif kita set dulu dong, level objektif ini ya, udah. Supaya kita nggak mau kawal kemana-mana. Cuma kalau 10 orang yang satu tipe A, 10 A, B, punya 10 klien, repot gitu. Saya akan bilang, dari 10 director, ada 3 deh bisa jangan semuanya. Kalau presentasi ke semuanya, tapi 3 aja bisa misalnya. Tapi itu dua dunia yang berbeda memang. Karena dia klien, tapi bukan owner. Kalau private kan klien dan owner, beda dari itu. Itu sih menurut saya beda.